Halo sahabat Book Reading 12 yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku yang sama, yaitu Memaknai Kematian Agar Mati Menjadi Istirahat Paling Indah, karya Jalaluddin Rahmat. Kita akan melanjutkan pembacaan pada halaman 22 sampai dengan 37. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada pensucian. Walhasil, setelah kita meninggal dunia, masih banyak dosa-dosa kita yang belum terputihkan ketika di dunia, baik oleh taubat maupun musibah. Karena itu, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan lakukan lagi proses pembersihan. Hanya saja proses pembersihan itu tidak lagi berasal dari amal kita, sebab setelah mati putuslah segala amalnya. Menurut Ibnu Qayyim, pada waktu mati ada beberapa proses pembersihan terhadap diri kita. Pertama, sakitnya pada saat sakaratul maut. Ia menjadi penebus dari beberapa dosa. Perbuatan dosa yang paling besar memberikan kontribusi pada sakitnya sakaratul maut adalah berbuat zalim terhadap sesama hamba Allah, menyakiti hati orang lain, merampas hak mereka. Kemudian, menurut Ibnu Qayyim, yang menghapus dosa setelah kita meninggal adalah istighfar dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Dalam Al-Quran disebutkan, Tuhan kami, ampunilah diriku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat pada hari perhitungan nanti. Istighfar yang kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan itulah arti firman Tuhan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Bantulah orang-orang yang sudah mati itu dengan kebajikan kita, antara lain dengan istighfar. Doa-doa dari orang soleh juga dapat menjadi pembersih dosa. Nabi suatu saat melewati sebuah kuburan. Beliau berkata, tahun yang lalu penghuni kubur ini mendapat siksa, tapi kini Allah bebaskan dia dari azab kuburnya karena amal saleh yang dilakukan oleh anaknya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa amal yang tak putus-putus adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Doa anak bagi orang tuanya itu ada dua macam. Pertama, doa umum seperti Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Yang kedua, berdoa dengan amal saleh yang dihadiahkan bagi orang tuanya. Misalnya, si anak bersedekah dan menghadiahkan sedekahnya dengan amal salehnya. Ia pada hakikatnya berdoa dan mengantarkan doanya dengan amal soleh. Kepadanya naik doa-doa yang baik, dan amal salehlah yang mengantarkannya atau mengangkatnya. Firman Tuhan, surat Fatir ayat 10. Kemudian di alam barzah itu ada orang-orang yang belum terhapus dosa-dosanya. Di dunia tidak terbersihkan oleh taubat, istighfar dan musibah. Di alam barzah juga tidak terhapus dengan seluruh fitnah kubur. Apalagi keluarga kita di dunia tak satu pun mendoakan kita. Maka nanti di alam akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibersihkan lagi dengan 4 hal. Pertama, bencana hari kiamat, bencana hari akhirat,
ahwal al-qiyamah. Kedua, beratnya hari perhitungan, yaumul hisab. Dan kalau belum juga terhapuskan, yang ketiga, kita akan memperoleh syafaat dari orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan? Ada orang-orang yang diizinkan Allah memberi syafaat, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan guru kepada murid-murid juga dapat memberikan syafaat dan sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti di hari kiamat ada orang yang ketakutan sebab dia tahu betapa ringan timbangan amal baiknya. Dia tutup matanya, tak sanggup melihat amal-amalnya. Tapi kemudian dia melihat gulungan amal seperti gulungan awan yang disimpan pada timbangan amalnya. Dan karena di akhirat semua orang jujur, orang itu kemudian berkata, Tuhan, amal-amal ini tidak saya lakukan. Tuhan berkata, ini adalah amalan kebaikan yang kamu ajarkan kepada murid-muridmu. Kemudian mereka mengamalkannya. Dan doa-doa murid untuk gurunya akan menjadi syafaat juga. Kalau ilmu itu ingin berkah, jangan lupa mendoakan guru-guru kita. Doa guru, orang tua, dan orang-orang yang saleh juga akan menjadi syafaat. Dan kalau dengan semua itu masih saja belum terhapuskan dosa-dosa kita, pembersihan yang terakhir adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Marilah kita pahami kematian sebagai pensucian, sebagai kamar mandi, supaya kita bisa berlabuh di pangkuan kasih sayang Tuhan dalam keadaan bersih. Dengan begitu, kita tidak usah takut mati. Pertama, makna kematian adalah proses pembersihan. Sedangkan yang kedua, kematian adalah kehidupan antara. Menurut Al-Quran, di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Apa yang dimaksud barzakh? Barzakh adalah sebuah perjalanan hidup yang kedua setelah perjalanan hidup kita di dunia. Oleh karena itu, kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Kematian adalah permulaan kehidupan episode yang kedua. Sebelumnya, kita hidup di alam arwah, berpindah ke alam rahim ibu, kemudian hidup di dunia ini. Di dunia ini sebenarnya kita mengalami beberapa kali kehidupan, dari bayi, anak kecil, remaja, hingga dewasa. Katanya setiap 10 tahun kita adalah makhluk hidup yang baru. Seluruh sel-sel yang lama diganti dengan sel-sel yang baru. Sel-sel kita berubah tanpa kita sadari. Pendeknya, kita mengalami beberapa kali kehidupan. Secara singkat, ada 3 macam kehidupan. Pertama, kehidupan kita di dunia. Kedua, kehidupan di alam barzakh. Dan ketiga, kehidupan akhirat. Ada sebuah buku yang menghimpun hadis-hadis tentang apa yang akan kita alami di alam barzakh, yaitu Journey to the Unseen, perjalanan ke alam gaib. Buku itu memaparkan hidup kita mulai dari menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tergantung orang saleh atau fasik, mereka akan mengalami sakaratul maut yang berbeda. Orang-orang saleh tidak mengalami sakaratul maut yang berkepanjangan sebagaimana orang fasik. Setelah itu kita dijemput para malaikat berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang baik-baik, Allah perintahkan tempatkan dia di Illiyin. Dalam hadis disebutkan bahwa ruh yang meninggal itu masih bisa menyaksikan jenazahnya. Dia tahu siapa saja yang memandikannya. Dia menyaksikan orang-orang yang mengantarkannya.
Kemudian ketika jenazahnya hendak dibawa pergi, ruh itu dipertemukan dengan seluruh kekayaannya. Kita tidak tahu persis bentuk upacara itu, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Segala sesuatu di alam semesta ini mempunyai dua bentuk, bentuk di alam dunia dan bentuk di alam malakut. Orang Jawa menyebutnya kita punya kembaran. Tidak hanya kita yang punya kembaran, tapi seluruh benda-benda di alam semesta ini. Di akhir surat Yasin ditegaskan, Maha Mulia Allah yang pada tangannya ada malakut dari segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Buku yang Anda baca sekarang ini di alam mulk punya kembarannya di alam malakut. Amal soleh juga punya wujud di dalam malakut. Ruh kita berada di alam malakut, sementara tubuh kita berada di alam mulk. Ruh kita akan dipertemukan dengan seluruh malakut kekayaan. Ruh yang meninggal itu berkata, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan susah payah. Sekarang apa yang kamu bekalkan di akhir hidupku ini? Kekayaan itu menjawab, ambillah dariku kain kafanmu. Jadi kita kumpulkan seluruh kekayaan, hanya kain kafan yang ikut bersama kita. Kemudian dipertemukan pula dengan malakut keluarganya. Dahulu aku pelihara kalian dengan susah payah. Aku mencintai dan menyayangi kalian. Apa yang kalian antarkan kepadaku pada perjalanan terakhir ini? Keluarganya berkata, kuantarkan kamu pulang dan akan aku injak-injak tanah di mana kamu dikuburkan. Kemudian ruh itu berjumpa dengan makhluk yang berwujud bagus. Wajahnya indah ceria, melihatnya saja sudah menenteramkan hati. Harumnya semerbak. Mayit itu bertanya, siapakah Anda ini? Aku adalah amal salehmu, dan akulah yang akan mengantarkan kamu dalam perjalanan kedua ini. Aku akan menyertaimu sepanjang perjalanan ini. Mendengar itu, ruh itu ingin segera jenazahnya dibawa, agar jangan lagi berada di tengah keluarganya. Namun, ada juga ruh yang disambut dengan wajah-wajah yang menakutkan, buruk, dan baunya bukan main. Siapa kamu? Aku adalah wujud amal-amal burukmu, dan akulah yang menyertaimu dalam perjalanan ini. Dalam hadis ini ditampakkan secara ekstrim wajah yang bagus dan wajah yang mengerikan. Banyak di antara kita yang dijemput keduanya amal saleh dan amal salah mewujud dalam bentuknya di alam malakut. Al-Quran menyatakan mereka dapatkan apa yang mereka amalkan hadir di hadapan mereka, dan Tuhan tidak menzalimi seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Kedua makhluk ini nanti akan saling mengusir dan memperebutkan tempat di samping kita. Kalau keburukan kita yang dominan, makhluk-makhluk wujud kebaikan itu akan tersingkir. Makhluk-makhluk yang baik itu jauh di sudut, sedangkan makhluk-makhluk jelek mengurumuni kita. Semua itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengusir keburukan, dan keburukan itu bisa mengusir kebaikan. Pertarungan antara yang baik dan yang buruk terjadi di sana. Perjalanan di alam kubur itu tergantung pada pertarungan kedua makhluk itu. Lama atau tidaknya perjalanan kita di sana tidak dihitung berdasarkan putaran matahari seperti di dunia ini. Perjalanan kita dihitung berdasarkan amal-amal yang kita lakukan. Makin banyak dosa, makin jauh perjalanan yang kita tempuh sampai pada tempat peristirahatan kita yang terakhir. Di situ mereka tidur sampai hari kebangkitan. Pada hari kiamat nanti,
Orang-orang akan berkata, "Siapa gerangan yang membangunkan kami dari tidur kami?" Inilah yang dijanjikan Yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasulnya. Akan tetapi perjalanan dari menghembuskan nafas terakhir sampai tidur panjang, sampai bangkit kembali itu lama sekali. Lama tidak diukur oleh perjalanan hari, tapi diukur oleh dosa-dosa yang dilakukan. Semakin banyak dosa, karena dosa harus dibersihkan, makin lama perjalanan kita dan makin banyak penderitaan di sana. Malam pertama setelah mati itu adalah malam yang mencekam. Kita tiba-tiba dilemparkan pada satu alam yang tidak dikenal, sendirian. Penderitaan yang pertama di alam kubur adalah kesepian. Karena itu, di antara doa yang disunnahkan dibaca pada waktu berziarah kubur adalah Allahumma arham gurbatahu wasil wahdatahu wa anis wahsyatahu wa amin rawatahu wa askin ilaihi min rahmatika rahmatan yastaghni biha an rahmati man siwak wa alhikhu biman kana yatawallah. Ya Allah, sayangilah keterasingannya, sertailah kesendiriannya, temani kesepiannya, tentramkan keresahannya, curahkan kepadanya kasih-Mu dengan kasih yang membuatnya tidak memerlukan kasih siapapun selain Engkau, dan gabungkan dia dengan orang-orang yang sebelumnya ia ikuti sayang. Kesepian itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Sudah sedemikian sepi, didatangkan kawan-kawan yang mengerikan. Dalam buku Journey to the Unseen, setelah jenazah dibaringkan di lubang kubur, ia menyaksikan siapa yang menguburkannya. Dan dia heran, di antara pengantar jenazah itu banyak sekali binatang buas. Dan anehnya, pengantar yang lain itu seperti acuh saja, seakan tak takut pada binatang-binatang buas itu bersama mereka. Sesungguhnya binatang-binatang itu para pengantar jenazah juga. Bisa jadi itu wujud amal-amal buruk atau bentuk malakut dari orang-orang yang mengantarkan jenazah. Kita pun mempunyai bentuk-bentuk tertentu di alam malakut. Bentuk itu bergantung kepada amal-amal yang dilakukan atau tergantung pada hati kita. Kalau kita rakus, hanya mengejar-ngejar kenikmatan sensual, jasmania, bentuk kita di alam malakut adalah babi, khanazir. Kalau kita pendendam, suka iri hati, senang menyerang dan menyakiti orang lain, insya Allah bentuk kita di alam malakut itu berwujud binatang buas seperti serigala. Karena itulah kita dianjurkan berwudu sebelum mengantarkan jenazah, supaya tidak membuat ruh itu takut melihat kita. Kita bisa melihat wajah kita di alam mulk itu lewat cermin, tapi kita tidak pernah mendapat kesempatan melihat bentuk kita di alam malakut, kecuali nanti setelah menghembuskan nafas terakhir. Yang pertama kali kita lihat adalah diri kita sendiri. Firman Tuhan, kami singkapkan tirai yang menutupmu, tiba-tiba pandanganmu menjadi tajam. Setelah itu, kita akan melihat keluarga kita di alam malakut yang sebenarnya. Dalam buku ini, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dikisahkan seorang bapak yang sudah menempuh perjalanan panjang. Ia sampai pada suatu kemah. Anaknya sudah lama menunggunya di situ. Ia kebetulan mati dalam usia muda. Karena dosanya yang tidak terlalu banyak, ia cepat menempuh perjalanan itu. Bapaknya yang lebih lama di dunia ini, lebih lama juga perjalanannya. Sekali lagi, yang menentukan lama tidaknya di alam barzah itu adalah amal-amal kita di dunia.
Di alam barzah itu satuan waktunya adalah dosa-dosa kita. Makin banyak dosa, makin lama pula perjalanan yang akan kita tempuh. Tidak benarlah orang yang mengatakan Allah itu tidak adil. Orang yang sudah mati sejak ribuan tahun yang lalu berada di dalam alam barzah lebih lama dari orang yang mati semenit sebelum hari kiamat. Menurut mereka Allah tidak adil karena menahan orang-orang purba lebih lama dari orang-orang yang paling terakhir mati. Pikiran seperti itu muncul karena mereka menggunakan ukuran lama di bumi untuk mengukur lama di alam kubur. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.